Silakan Uwin, selamat malam Pak Uwin. Selamat malam, shalom Kak Elia. Salam, salam. Silakan Pak, mau tanya Bapak. Saya mau bertanya Kak Elia, Hmm, apa itu? eh, apa gereja kakak, abang? Aku HKBP? HKBP. Ya, Oh HKBP. Oh sama dong, aku juga HKBP. ya. Lalu? Ya, pertanyaanku tentang ininya. Kalau di kayak di karismatik kayak GBI, GPI, kenapa kalau di situ nggak bisa makan darah? Sementara perjamuan kudus kan inilah darahku dibilang gitunya. Ya. Hmm. Lalu pertanyaannya, apakah bisa makan darah atau tidak, gitu ya? Iya, Oke, kenapa saya mute. HKBP makan darah sementara yang GBI karismatik gitulah nggak makan darah? Apa alasannya, abang? Oke, kita mute ya. Oke. Nah, berkaitan dengan memakan darah. Memakan darah yang dimaksud di sini, apakah Anda memakan darah segar atau darah yang telah Anda anggap sebagai makanan ketika dimasak? Ya, sebenarnya memang banyak gereja punya pandangan yang berbeda boleh nggak memakan darah atau tidak. Tetapi bagi saya itu tidak permasalahan. Mau kamu makan silahkan, mau nggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Kita lihat ayatnya ya. Nah, ayatnya memang ada di dalam Kisah Rasul ya. Nah, 1 Korintus bukan itu. Roma 14 ayat 14 dan juga ayat 22. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Berpeganglah kepada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ya, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dalam Markus 7 ayat 18 dan 19, Tuhan Yesus berkata begini, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia mengatakan semua makanan itu halal. Ya. Jadi masalah makanan minuman ini, kalau misalnya ada seseorang makan darah, lalu dikatakan, itu kan bukan makanan, itu kan nggak boleh dimakan, itu akan memengaruhi keselamatanmu. Ya, kalau bagi orang-orang tertentu itu berguna, kenapa tidak? Kalau bagi orang lain itu tidak berguna, ya jangan makan. Jadi semuanya kembali kepada diri Anda sendiri dan hati nuranimu. Kalau menurutmu kamu bisa makan itu, silahkan dimakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman itu. Oh, tapi ada di dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa kamu harus menjauhkan diri dari berhala, dari yang mati dicekik, dari kamu yang dari darah dan lain sebagainya. Itu adalah nasihat Rasul di sidang Yerusalem tentang apa? Tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi agar orang Yahudi tidak tersandung di dalam penginjilan mereka. Makanya dalam Kisah Rasul 15 ayat 21 dikatakan, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi kenapa di sidang Yerusalem itu dilarang untuk makan darah? Karena
Hukum Taurat tentang tidak boleh makan darah itu sudah disebarkan di seluruh kota. Nah, kalau orang Kristen pada masa itu makan darah, maka orang-orang Yahudi akan menganggap penginjilan orang Kristen itu najis, yang dengan demikian mereka tidak dapat diterima. Tapi sesungguhnya, makanan dan minuman itu tidak ada yang haram di hadapan Allah. Ya, jadi kalau Anda mau makan silahkan, mau nggak juga nggak apa-apa. Yang makan jangan menghakimi, yang makan jangan menghina yang tidak makan, dan yang tidak makan jangan menghakimi yang makan. Ya, karena apalah Oke. pengaruhnya yang masuk ke dalam perut untuk memengaruhi keselamatanmu yang rohania itu. Ya, betul. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau aku sendiri, aku memang dulu aku orang yang makan itu. Tapi sekarang aku udah menguranginya, udah mulai melepaskan itu. Karena bukan karena alasan teologi, tapi karena alasan kesehatan. Karena kan penyakit hewan itu atau ternak itu ada dalam darahnya. Jadi saya belum melepaskan sepenuhnya, tapi saya menguranginya. Begitu. Ya. Oke, terima kasih, Bang. Oke ya, Tuhan berkati ya. Oke, God bless you. Bagaimana mungkin makanan bisa memengaruhi keselamatan kamu? Ya kalau ada yang beda pendapat, ya silahkan, monggo, nggak apa-apa. Saya menerima itu semua. Tapi saya berdiri pada posisi yang seperti ini. Berdiri pada posisi pandangan teologi yang seperti ini. Bagi orang-orang karismatik mungkin, oh saya aneh. Bagi orang Lutheran Protestan yang terdahulu mungkin mengatakan, oh enggak apa-apa gitu kan. Ya, bagi orang Katolik mungkin ya oh nggak apa-apa, bagi Ortodoks mungkin oh nggak boleh. Nah, ya silahkan ya, di mana Anda beribadah lakukanlah semuanya dengan iman. Dalam Roma 14 tadi kita diperingatkan segala sesuatu yang dilakukan dengan iman, yang segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman, ia menjadi berdosa terhadapnya. Begitu. Jadi jangan ragu-ragu. Oh, ini masalah makanan minuman. Kolose 2 ayat 16 dan 17.